sebelum kita menceritakan tentang nabi-nabi palsu, kita bahas dulu tentang dalil bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah nabi yang terakhir ya. Rasulullah SAW adalah nabi terakhir. Akhirnya setelah Rasulullah SAW meninggal, wahyu telah terputus. Wafat, maka wahyu atau kenabian telah terputus. Baik, apa aja dalilnya? Dalilnya mungkin kita bisa bagi dua, dalil Al-Qur'an. Kemudian dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis. Adapun dari Al-Qur'an, mungkin kita bisa dua model ya. Yang pertama ayat yang tegas ya. Yang kedua adalah ayat-ayat yang melazimkan ya. Yang menunjukkan ya, dengan kelaziman. Adapun yang pertama ayat yang tegas seperti makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Tidaklah Muhammad adalah ayah dari salah seorang dari kalian, akan tapi Muhammad adalah Rasulullah wa khataman nabiyyin. Jelas. Rasulullah adalah penutup sallallahu alaihi wasallam, adalah penutup para nabi. Ini jelas sekali. Adapun ayat-ayat yang menunjukkan dengan kelaziman bahwasanya nabi adalah nabi yang terakhir juga ada beberapa ayat. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala ya, tentang selain agama Islam tidak diterima Allah. Itu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mencari selain Islam, barang siapa mencari agama selain Islam ya, agama Islam ya agamanya Nabi Muhammad SAW. Kalau ada yang mencari selain Islam berarti mencari selain Nabi, dijadikan sebagai agama, falan yuqbala min, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, wa fil akhirati minal khasirin, termasuk orang-orang yang merugi, yaitu selain agama Islam tidak diterima. Yang kita tahu namanya agama Islam ini agamanya Rasulullah ya. Ya. Kalau ada nabi selain Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti ajarannya selain Islam. Ajarannya bukan ajaran Islam. Dan tidak akan diterima. Diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak tegas tetapi kelaziman ya. Isyarat yang sangat kuat bahwasanya kalau orang mencari agama selain Islam tidak diterima oleh Allah, berarti Nabi Muhammad SAW nabi yang terakhir ya. Contoh lagi, agama telah sempurna. Agama telah sempurna. Yang melazimkan tidak perlu ada pembaharuan. Ada ajaran baru untuk
eh, apa namanya? Untuk merubah atau menyempurnakan atau mengedit misalnya ya, atau ya, tidak perlu, menunjukkan bahwasanya tidak perlu nabi baru. Tidak perlu. Tidak perlu diotak-atik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina." Jelas ya. Hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Sudah sempurna. Aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Ya. Sempurnakan. Aku sempurnakan nikmat bagi kalian. Aku ridho Islam sebagai agama bagi kalian. Ya, kalau sudah sempurna ngapain datang pembaharu ya? Mau reformasi, reformis enggak perlu. Datang editor mengedit agamanya Nabi, enggak perlu. Kalau enggak perlu ada editor, enggak perlu ada reformis, enggak ada pembaharu ya enggak butuh Nabi kalau gitu ngapain? Buat apa? Yang ada cuma mungkin mengingat kembali, menghidupkan sunnah, itu yang mungkin. Menghidupkan kembali ajaran Rasulullah SAW. Tapi kalau merubah-rubah, memansuhkan lagi, ya nggak ada. Jadi ini menunjukkan Nabi adalah Nabi yang terakhir. Ya. Kemudian di antara juga isyarat yang kuat bahwasanya Nabi adalah Nabi yang terakhir. Nabi diutus untuk seluruh manusia. Ya. Manusia dan jin. Ya. Isyarat bahwasanya ini adalah konsekuensi beliau sebagai nabi terakhir. Kenapa? Karena nabi-nabi sebelumnya hanya diutus kepada kaumnya. Jelas kalau nabi-nabi sebelumnya diutus kepada kaumnya berarti perlu nabi baru untuk kaum yang lain. Logikanya sederhana. Kalau nabi-nabi sebelumnya diutus kepada kaumnya masing-masing, berarti butuh nabi lain untuk ke kaum yang lain. Tatkala nabi diutus untuk seluruh umat manusia, maka menunjukkan dia nabi terakhir, tidak butuh nabi yang lain. Ya. Qul ya ayuhan nas, inni Rasulullah ilaikum jami'an. Katakanlah wahai Muhammad, wahai manusia sekalian, aku adalah utusan kepada kalian jami'an seluruhnya. Aku utus kepada kalian seluruhnya ya. Kemudian juga wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Lil alamin semua berarti alamin mencakup seluruh makhluk. Al alamin ya. Mencakup seluruh makhluk. Demikian juga dalam surat Al-Furqan. Di awal surat Al-Furqan, tabarakalladzi nazzala al-furqan. Al-Furqan ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Qur'an kepada hambanya itu kepada Rasulullah SAW liyakuna lil 'alamina sebagai pemberi peringatan kepada seluruh alam semesta. Jadi ini dalil Al-Qur'an menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW nabi yang terakhir. Ini ya jelas ijma ulama ya. Adapun dalil tentang hadis ya, maka sangat banyak ya. Mungkin kita bisa bagi dua juga. Yang pertama hadis-hadis yang menunjukkan tidak ada nabi setelah Rasulullah. Yang kedua, ya, hadis-hadis yang memperingatkan akan munculnya nabi-nabi palsu.
Ini dua model hadis ya. Saya bacakan hadis-hadisnya ya, tentang yang menunjukkan ada nabi, tidak ada nabi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya ya, Rasulullah SAW bersabda dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim dari Abu Hazim, dari Abu Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, "Kanat Banu Israil tasusuhumul anbiya'u kullama halaka nabiyyun khalafahu nabiyyun wa innahu la nabiyya ba'di." Ya, sungguhnya Bani Israel dahulu mereka diatur oleh para nabi. Setiap nabi meninggal datang nabi selanjutnya. Ya, tetapi kata Nabi, wa innahu la nabiyya ba'di. Setelah aku tidak ada nabi lagi. Bani Israel dulu begitu, nabi meninggal datang nabi lagi, nabi meninggal datang nabi lagi. Adapun untuk aku kata Nabi, la nabiyya ba'di. Ini hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ya. Dari hadis Abu Hurairah. Demikian juga hadis Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika Rasulullah SAW pergi menuju Tabuk, kemudian Rasulullah SAW meninggalkan Ali, Rasulullah berkata, "Alla tardu an takuna miniman bimanzilati Harun min Musa illa annahu laisa nabiyyun ba'di." Tidakkah kau ridha wahai Ali, engkau kedudukanmu denganku seperti kedudukan Harun kepada Musa. Hanya saja tidak ada nabi setelahku, tidak ada nabi setelahku. Ini juga dalil jelas la nabiyya ba'di. Kemudian juga dari Abu Hurairah ya. Rasulullah SAW bersabda, "Inna mathali wa mathalal anbiya'i qabli kamathali rajulin bana baitan." Sungguhnya perumpamaanku dengan perumpamaan nabi-nabi sebelumnya seperti seorang yang membuat suatu bangunan, sebuah rumah. Fa ahsanahu wa ajmalahu. Kemudian dia baguskan rumahnya tersebut. Dia indahkan rumahnya tersebut. Illa maudhi'a labinatin min zawiyatin. Kecuali ada di pojok rumah ada satu bata yang belum dipasang. Di rumah sudah bagus, tinggal satu bata aja, belum dipasang. Faja'alan nas yatufuna bihi. Orang-orang pun putar-putar rumah tersebut, melihat. Wa yata'ajjabuna lahu. Mereka kagum dengan rumah yang indah tersebut. Wa yaquluna, kemudian mereka berkata, "Halla wada'tal labinata?" Ya, kemudian mereka berkata kepada orang yang bangun rumah tersebut, "Kenapa kau tidak taruh satu bata lagi situ?" Kata Nabi, "Fa ana labinatu wa ana khatamun nabiyyin." Aku adalah bata tersebut. Artinya rumah tersebut tinggal satu bata lagi selesai. Ya, tinggal satu bata lagi selesai. Maka Nabi mengatakan, "Fa ana labinah." Akulah bata tersebut. "Wa ana khatamun nabiyyin." Aku penutup para nabi. Jelas hadis Sahih Bukhari, ya. Dalam riwayat yang lain dalam Sahih Bukhari juga kata Nabi SAW, "Fa ana maudhi'ul labinati ji'tu fa khatamtul anbiya." Aku adalah tempat bata tersebut, aku datang dan aku menutup para nabi. Ini jelas sekali ya. Kemudian juga di antara dalil ya, Rasulullah SAW berkata, "Bu'ithu wa ana wasa'ah kahakadha." Aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, aku dan hari kiamat seperti ini. Wa asyara bisabbabah wal wusta. Nabi isyaratkan seperti ini. Artinya di antara tafsiran aku diutus dengan hari kiamat seperti ini. Artinya jarak antara Nabi dengan hari kiamat dekat, yang menunjukkan dia Nabi terakhir. Yang kedua, tidak ada Nabi di antara sela-sela ini, tidak ada sela-sela. Sehingga antara Nabi dan hari kiamat tidak ada Nabi yang lain. Ini di antara tafsiran. Tidak ada penghalang antara jari telunjuk dengan jari tengah. Berarti antara Nabi dengan hari kiamat tidak ada Nabi yang lain di antara keduanya. Ya. Jadi ini tadi lafal-lafalnya saya tuliskan ya, lafal-lafalnya. Rasulullah SAW berkata, "La nabiyya ba'di." Di antaranya, "Laisa nabiyyun ba'di." Nabi juga berkata, ya, "Wa ana al-labinah." Akulah bata tadi, ya. Wa ana khatamun nabiyyin wa khatamun nabiyyin. Jelas ya. Kemudian tadi juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bu'istu ana was-sa'ah ya hakadha wa asyara bi usbu'ihi wa sabbaba ya. Taib.